waktunya yang tepat untuk melakukan sambung pucuk pada kopi Robusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modaril. Di video kali ini kita akan sharing seputar waktu yang tepat untuk melakukan penyambungan kopi pada kopi Robusta. Nah teman-teman, kapankah waktunya yang tepat untuk melakukan penyambungan pada kopi Robusta? Untuk mengetahuinya, ikuti terus video ini sampai selesai. Ini adalah kebun kopi teman-teman yang sudah dilakukan sambung pucuk ya, atau sudah diklonisasi ya, sudah dilakukan penggantian karakter induknya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah seperti inilah kondisi kopi yang sudah dilakukan penyambungan atau sudah diokulasi ya. Ini kopi yang sudah dilakukan okulasi teman-teman ya. Di tempat saya kopi seperti ini juga dikenal dengan kopi stek, tapi sebenarnya ini adalah bukan stek tapi kopi yang sudah diokulasi atau sambung pucuk ya. Ini tempat penyambungan teman-teman. Ini batang utamanya, kemudian ini adalah entrance-nya teman-teman ya. Nah sebatas ini teman-teman. Dan ini di satu pohon dilakukan dua sambungan teman. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua teman-teman. Dan ini masih di klon yang sama teman-teman ya. Dalam satu pohon bisa kita lakukan penyambungan lebih dari satu sambungan teman-teman ya. Bisa dua sambungan asalkan ada tempat yang memungkinkan. Di sini ada tunas ya. Nah di sini ada penyambungannya dilakukan pada tunas ya, tunas batang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini kondisinya cukup bagus teman-teman ya. Cuma saja yang di bawahnya ini belum begitu berkembang teman-teman ya, belum begitu rimbun. Yang di atasnya ini buahnya sudah lebat teman-teman ya, seperti ini. Ini dompol buahnya cukup rapat teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah kondisi daripada kopi yang sudah disambung atau sudah dilakukan sambung pucuk. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi atau kita akan sharing tentang kapan waktunya yang tepat untuk melakukan sambung pucuk pada kopi Robusta ya. Ini khusus untuk jenis kopi Robusta, batang bawahnya menggunakan kopi Robusta. Sebenarnya beda petani, beda cara atau beda waktunya untuk melakukan penyambungan teman-teman ya. Karena ini tidak ada ketentuan yang baku kapan kita harus melakukan penyambungan. Nah ini disesuaikan dengan kondisi dan sesuai juga dengan pengalaman kita ya untuk melakukan sambungan ya. Dan ini tentunya sudah berdasarkan daripada praktek kita di lapangan ya, berdasarkan pengamatan kita ya, berdasarkan praktek kita di lapangan yang sudah kita terapkan ya. Ini tentunya beda petani, beda cara melakukan sambungan ya, beda waktunya untuk melakukan sambungan. Untuk melakukan sambungan ya, versi saya untuk melakukan sambungan pada kopi Robusta teman-teman, kita memulai penyambungan itu pada usia 4 tahun teman-teman ya. Jadi usia sambung untuk pohon bawah daripada kopi Robusta ini itu pada usia 4 tahun ya. Itu menurut saya lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena ini ada beberapa alasan teman-teman ya. Alasan yang pertama, kalau kita melakukan penyambungan pada kopi Robusta di usia dini, misalnya di usia 2 tahun, tentunya ini tidak efektif teman-teman ya. Ini tentunya akan membuat tanaman kita itu kurang bisa tahan teman-teman ya, karena pohonnya masih kecil. Nah, ini tidak kuat menahan bobot dari buahnya teman. Itu alasan yang pertama teman. Kemudian yang kedua teman-teman, untuk usia kopi di usia 3 tahun teman-teman, itu buahnya masih lebat teman. Kalau kita mulai penanaman dari bibit, tentunya itu tidak mungkin atau terlalu rugi ya teman-teman kalau kita harus memangkas cabang-cabang. Pada usia 3 tahun tentunya pohon kopi Robusta yang kita tanam dari awal teman-teman, kita tanam dari bibit, itu tentunya masih berbuah lebat teman-teman. Jadi untuk panen kopi itu, panen kopi yang kita tanam dari awal pada usia 3 tahun ya sampai 4 tahun itu ada 2 kali musim teman-teman ya. Jadi pada musim pertama dan musim kedua itu tentunya buah kopi kita itu masih lebat teman-teman. Jadi terlalu sayang kalau kita lakukan pemangkasan pada cabang-cabangnya teman-teman.
Kalaupun tidak kita lakukan pemangkasan, itu tentunya akan mengakibatkan sambungan yang kita buat itu tidak akan tumbuh dengan cepat, teman-teman. Sambungan kopi yang kita buat tidak akan berkembang dengan cepat. Kita harus melakukan pemangkasan pada cabang-cabang kopi yang kita sambung. Nah, jadi untuk itu tentunya lebih bagus kita lakukan penyambungan pada usia 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun berarti sudah 2 kali musim kita lewati. Pada saat musim yang kedua kita sudah harus melakukan persiapan tunasnya, teman-teman. Kita harus melakukan memelihara tunas yang bakal kita lakukan penyambungan, ya. Nah, jadi dengan cara demikian setelah musim panen yang kedua, ya, setelah musim panen raya yang kedua, maka kita bisa melakukan penyambungan. Kalau kita lakukan penyambungan pada saat usia kopi sudah 4 tahun, itu tentunya pohon kopinya sudah kokoh, sudah bisa menahan berat atau bobot daripada buah kopi. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Ini pohon kopi yang pertama ini, teman-teman. Ini adalah kopi robusta, dan ini saat penyambungan itu adalah di usia 4 tahun, teman-teman, ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi pohonnya ini kokoh karena batang bawahnya ini sudah besar. Jadi dia kuat menopang bobot daripada buahnya ini, teman-teman, ya. Walaupun seberapapun beratnya, buahnya masih kuat ditopang karena ini pohonnya sudah kokoh, ya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu, teman-teman. Alasan kenapa kita melakukan penyambungan pada saat usia kopi memasuki usia 4 tahun, ya. Nah, teman-teman, jadi yang kita lakukan penyambungan pada usia 4 tahun ini adalah untuk jenis kopi robusta, teman. Kita tidak membicarakan jenis kopi yang lain, tapi ini khusus untuk kopi robusta, ya. Jadi untuk kopi robusta seperti yang kita kembangkan, caranya seperti ini, teman-teman, ya. Dan ini juga tidak tertutup kemungkinan, teman-teman, bisa dilakukan di waktu-waktu lainnya, ya. Ini bukan satu-satunya waktu yang bisa kita terapkan, tapi masih ada waktu yang lainnya yang bisa kita terapkan. Dan ini sesuai dengan kemauan kita, teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah kita lihat, sudah kita amati, ya, sudah kita praktekkan. Di yang kita lakukan sharing ini adalah berdasarkan pengalaman yang sudah kita dapatkan selama melakukan budidaya tanaman kopi, ya. Jadi kita melakukan sharing ini adalah hal-hal yang memang sudah kita temui di lapangan, teman-teman, ya. Sudah kita temui di lapangan berdasarkan dari pengalaman kita, dan itulah yang kita sharing. Semoga saja sharing kita ini bisa memberikan hal yang baik, bisa memberikan hal yang positif kepada teman-teman para petani kopi, khususnya petani kopi pemula. Perbedaan pada cara untuk melakukan budidaya tanaman kopi, khususnya dalam sistem sambung kopi, ini wajar-wajar saja, teman-teman, ya. Karena tidak ada ketentuan-ketentuan yang baku di dalam penerapan sistem budidaya tanaman kopi. Karena di dalam penerapan budidaya tanaman kopi ini bisa-bisa saja, teman-teman, asalkan bisa memberikan hasil yang positif, teman-teman, bisa memberikan hasil yang banyak. Nah, cara apapun bisa kita terapkan, teman-teman, dan tidak ada masalah untuk penerapan cara-cara kita sendiri, teman-teman, ya. Nah, kita juga tidak perlu terpaku dengan cara-cara orang lain, teman-teman. Karena belum tentu juga cara-cara orang lain itu bisa sesuai dengan cara-cara kita, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan cara-cara yang kita lakukan itu akan memberikan hasil yang baik juga untuk perkembangan daripada sistem budidaya tanaman kopi. Oke, teman-teman, demikian saja sharing kita seputar tanaman kopi. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.